untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami untuk kami boleh ada sampai detik ini Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami Yesus. Engkau penolong kami yang setia di dalam setiap apapun yang kami alami Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangkit berdiri. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena kasih Tuhan buat setiap waktu kesempatan yang begitu berarti bagi setiap kami. Bukti kasih-Mu Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini memuji, menyembah-Mu dengan penuh sukacita. Dan saatnya pagi ini Tuhan, Engkau berbicara lewat bibir hamba-Mu. Urapi Tuhan, urapi hati, lidah, bibir
pikiran hamba-Mu. Tumpahkan sebagian isi hati-Mu pagi ini bagi kami semua Tuhan. Jamah hati kami dengan kuasa kebenaran. Kuasa kebenaran itu yang akan mengubahkan setiap hati kami dan hidup setiap kami. Roh Kudus tolong setiap kami, mampukan kami mencerna, menangkap apa isi dari pemberitaan firman pagi ini. Dan lebih daripada itu, beri kemampuan kami untuk menghidupinya. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah, bekerjalah. Kami mau serahkan jam-jam ini dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hormat hanya layak bagi Dia. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru karena di 2025 ini masih nuansanya masih tahun baru ya. Terutama bagi Bapak Ibu yang kemarin di minggu pertama, ibadah pertama di 2025 tidak bisa hadir, berhalangan karena mungkin ada yang masih berlibur, mungkin ada yang masih ada urusan keluarga dan sebagainya. Sekali lagi selamat tahun baru. Pagi ini izinkan saya menyampaikan sesuatu hal yang mungkin sedikit berbeda Bapak Ibu. Yaitu mengenai kompromi Bapak Ibu. Kita semua tahu, nah, kompromi di sini yang dimaksud adalah sebuah konsep di dalam kekristenan, yaitu segala tindakan atau perbuatan yang kita lakukan, yang semuanya itu melanggar firman atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi sebut sajalah dosa kompromi ya Bapak Ibu. Dan hari-hari ini kita juga melihat betapa masifnya kompromi itu seperti penyakit menular, merebak kemana-mana. Ya, kalau dunia sudah nggak kaget lagi ya dengan hal-hal semacam begini. Yang menjadi keprihatinan kita banyak dari kalangan anak-anak Tuhan, khususnya orang-orang Kristen yang masih tetap berkompromi. Nah, kompromi di sini sekali lagi kita garis bawahi sesuatu yang melanggar atau yang kita perbuat yang melanggar firman. Jadi kalau kompromi yang baik silahkan, it's okay, gak ada masalah ya. Sepanjang itu memuliakan Tuhan dan tidak melanggar firman, boleh-boleh saja Bapak Ibu. Ya, jadi saya mengangkat tema pagi ini, silahkan multimedia boleh ditampilkan. Maaf ini gambarnya enggak terlalu bagus, karena kemarin saya mengubah, terus saya minta tolong sama anak saya suruh buat ini. Jadi mestinya ini bukan gelas, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Belanga tahu enggak Bapak Ibu? Kayak panci lah, kayak kuali ya, yang untuk masak apa-apa gitu. Nah, selesai masak kan ditaruh di kuali ya. Ini maksudnya gambarnya seperti itu, tapi ya mohon maaf dengan keterbatasan ini semua. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ini pelajaran SD kalau Bapak Ibu masih ingat ya, bahasa Indonesia ya. Tapi sebetulnya ini sudah ada dicatat di dalam Alkitab 2000 tahun yang lalu. Coba kita tampilkan. Pendek saja ayatnya di Galatia 5 ayat yang ke-9. Bunyinya lain, tapi arti atau maknanya kira-kira sama. Sedikit ragi sudah mengkamiri seluruh adonan. Ya, Bapak Ibu tahu adonan. Jadi ragi di sini, ragi yang seperti nila, ya, tidak memberikan dampak yang positif, melainkan sebaliknya dampak yang negatif. Sedikit ragi sudah mengkamiri. Kamiri dalam KBBI itu merusak, ya, merusak. Jadi saya buat mudah lah.
Saya punya pengalaman dengan anak saya makan, ya saya nggak sebutkan itu depotnya, makan capcay. Pas tepat beberapa sendok, anak saya teriak, "Pak, saya nggak mau makan lagi." Loh kenapa? Ini ada baunya nggak sedap, kayak coro, tahu kecoa. Saya percaya itu sedikit saja. Saya cium-cium lagi, mungkin penciuman saya nggak terlalu tajam seperti anak muda. Iya betul, ya sudah nggak usah dimakan. Nah selesai, apa yang terjadi? Suasana hati kita terganggu, selera makan kita hilang. Jadi merusak Bapak Ibu, hati-hati ya Bapak Ibu. Pernah enggak Bapak Ibu minum es degan gitu, ada baunya sunlight, mungkin ada setetes sedikit ya, tapi karena sunlight itu mengandung bahan kimia yang kuat, jadi pengaruh ya, masih terasa lah aromanya apa-apa, mungkin rasanya enggak terlalu kuat ya, seperti itulah. Jadi sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan atau kebenaran Tuhan pagi ini, izinkan saya bercerita sedikit. Ini kisah lama saya, semasa saya ini masih muda, kurang lebih usia 19-20 tahun, saya pendatang di Kota Malang, jadi saya indekos, saya seorang mahasiswa. Satu kali ada seorang teman menawarkan kepada saya, "Jim, mau enggak kamu belajar bekerja sedikit-sedikit, lumayan loh untuk menambah income buat jajanmu. Ya tambah-tambah uang kos lah untuk membantu meringankan beban orang tua." Apa sih? Kerjanya apa? Gampang kok. Semua orang tuh bisa, cuman kamu mau enggak? Zaman tahun 90 sekian Bapak Ibu, anak-anak muda itu gengsinya penuh. Kuat sekali, jarang sekali mau yang, maaf ya, saya enggak membanggakan karena kesaksian saya ini juga tidak patut dicontoh, nanti Bapak Ibu akan mengerti setelah selesai saya bersaksi. Jualan apel, lah terus jualnya di mana? Gampang, nanti saya ajarin. Teman saya ini ikut familinya, cecangnya lah, kakak iparnya, kerja di perusahaan agrobisnis, pengapakan apel di Kota Batu. Dia cukup terkenal, cukup besar. Terus singkat cerita, tawaran itu saya ambil. Jadi saya mulai belajar dari Malang, saya sisakan waktu, saya ambil waktu, di sela-sela saya enggak kuliah, saya ke Batu, saya ambil apel. Udah, enggak usah modal, semua tak bantu. Packing semua nanti dibantu sama karyawan saya. Singkat cerita, berapa yang bisa saya bawa? Untuk menghemat bensin dan sebagainya, kan kamu jauh, bawa 1 dus. Hah? 1 dus berapa isinya? 25 kilo. 25 kilo, waduh caranya bawa gimana? Bisa nanti diatur. Ya singkat cerita saya ambil. Ternyata Bapak Ibu, saya diberikan apel yang BS, tahu BS Bu? Buah sortiran yang tidak masuk ke supermarket atau pengiriman ke Jakarta, dan dia pengirimannya ada di Jakarta dan luar pulau. Jadi itu murah Bapak Ibu. Saya bawa ke Malang, saya tawar-tawarkan, saya diajarin, ini loh coba, kamu kan kosnya deket situ, itu ada sekolah Katolik yang terkenal. Kamu tawarin aja ibu-ibu, bapak-bapak, tante-tante, oma-oma yang nungguin cucunya atau anaknya sekolah. Singkat cerita saya tawarin, saya tawarin tetangga saya tawarin teman kos saya, ibu kos saya. Singkat cerita juga akhirnya lumayan Bapak Ibu hasilnya. Nah di sini saya mulai tergoda dengan keuntungan. Nah setelah saya dipercaya, saya punya langganan, keuntungan itu luar biasa bagi saya ya, karena 1 bulan saya mendapatkan income sebesar pengiriman saya. Maksud saya uang kos selama biaya hidup selama di Malang selama 1 bulan. Semuanya itu kan lumayan. Bila bisa beli, waktu itu saya ingat saya beli tape kompo. Nah
Terus lama-lama saya serakah. Tahu enggak Bapak Ibu? Buah apel itu ada yang namanya virus mata ikan. Nah, karena BS-an, karena saya dikasih murah, saya suruh ngambil itu. Saya enggak tahu pada waktu itu, saya enggak tahu kalau virus mata ikan itu ternyata bisa menyebar. Satu titik gitu aja, bisa merusak, menulari yang lain. Nah, saya terlanjurkan, sudah saya ambil dari batu. Enggak apa-apa wis, tak tawarno ibu ini. Enggak apa-apa wis, tak tawarno ini. Dia paling enggak mikir. Sungguhan Bapak Ibu, saya enggak tahu sampai resikonya seperti itu. Lama-lama saya dikomplain dan akhirnya saya ditinggalkan pelanggan-pelanggan saya karena saya tidak jujur. Dan saya terbuka hari ini, saya juga curang dalam menimbang. Padahal timbangan itu saya dipinjemin, saya atur timbangannya. Tahu Bapak Ibu ya, saya atur. Misalnya 2 kilo di 2 kilo kurang. Kan enggak mungkin dia timbang. Ada yang pesen 5 kilo, saya kurangi 2. 2 apel itu berapa on? Sudah lumayan. Jadi pendapatan atau keuntungan saya itu semakin berlipat. Nah itu, merebak namanya dosa kompromi itu sudah merusak apa yang Tuhan bikin, apa yang Tuhan buat, rencana Tuhan bagi saya. Nah pagi ini kita semua belajar dari seorang tokoh ya, tokoh yang sangat berintegritas ya, supaya kita tidak jadi nila atau ragi yang mencemarkan atau dan membuat kita tercebur di dalam arus yang namanya dosa kompromi. Kita belajar pagi ini melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar meneladani kehidupan Daniel. Kita buka di Perjanjian Lama, Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel ini hidupnya tidak bercela Bapak Ibu, tidak bercela di sini, artinya tidak berkompromi. Jadi pagi ini saya hanya membagikan 2 hal atau 2 poin saja. Singkat Bapak Ibu, kita baca. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Berketetapan untuk tidak menajiskan di sini. Berketetapan ini punya hati yang teguh, tidak goyah, tidak bergeser. Ya, saya pernah sempat berpikir dalam membuat kerangka tentunya di poin ini. Loh apa sih? Kesalahan apa gitu loh maksudnya. Itu suatu kehormatan kalau bagi dunia Bapak Ibu. Tapi Daniel itu enggak seperti dunia. Dia pemuda yang luar biasa, berintegritas, teguh di dalam iman dan pendiriannya, tidak goyah. Apa yang membuat Daniel bisa tidak berkompromi? Daniel mempunyai prinsip, dia berani melawan arus. Jadi hidup ikut Tuhan itu tidak mengalir Bapak Ibu. Kalau mengalir aman-aman, Ahok tidak mungkin ujungnya sampai di penjara seperti itu. Gara-gara dia mau memberantas, diberikan kesempatan jabatan oleh Tuhan sebagai gubernur, dia akan memberantas korupsi. Bahkan bawahannya yang korupsi juga dipenjara. Oleh karena berintegritas, teguh di dalam kebenaran, dia akhirnya masuk penjara Bapak Ibu. Nah, kalau sebetulnya mau aman-aman aja loh, coba kita pikir ya Bapak Ibu, Ahok tuh enak loh Bapak Ibu, ya kan? Aman-aman aja. Bahkan saya pernah ngobrol sama Pak Hari, kalau Ahok itu ikut arus ya aman-aman gitu, jabatannya mungkin lebih tinggi dari pada waktu jabatannya menjabat sebagai gubernur. Tapi Ahok memilih lain, memilih berbeda dengan yang lain.
ya karena keteguhan hatinya itu dan prinsip iman yang dihidupinya. Nah, alasan ini juga saya berpikir juga bisa menjadi pikirannya Daniel juga. Apa sih sekali lagi? Wong ini kehormatan, ini makanan raja, enak pastinya. Luar biasa. Tidak ada orang yang, maaf ya, kita tahu zaman itu bangsa Israel kan kalah perang, dikuasai oleh bangsa Babel. Jadi segalanya, sistemnya seluruhnya diatur gitu loh. Nah, yang mendapat kesempatan hanya beberapa. Kita tahu, selain Daniel ada Sadrak, Meshach, dan Abednego. Nah, tapi saya nggak bicarakan ketiga kawannya Daniel. Kita fokus lagi kembali kepada Daniel. Nah, kalau Daniel mau aman-aman aja, ikutin alur, ngalir aja, dia nggak akan tersiksa batinnya. Karena saya tahu, waktu Daniel mengambil keputusan itu, Daniel itu sebetulnya sudah masuk dalam resiko, mengambil resiko yang besar. Kalau dia tidak mau atau tidak menghormati perintah yang diperintahkan oleh raja kepada bawahannya untuk dilakukan oleh Daniel, sebetulnya Daniel juga akan menerima resikonya, ya dihukum atau mungkin dihukum lebih berat, di penjara atau dihukum penggal ya. Karena Nebukadnezar itu sangat otoriter. Nah, sekali lagi tidak ada yang hatinya tetap teguh. Sekali tidak, tetap tidak. Itu yang membuat Daniel berbeda dengan yang lain, pemuda yang lain. Ya, dia pemuda yang sungguh luar biasa, sangat berintegritas, penuh iman, kuat. Dan yang kedua, Daniel, dari pembacaan ayat ini, Daniel adalah seorang yang sangat konsisten. Kita tahu, Daniel sangat konsisten. Dia konsisten di dalam apa Bapak Ibu? Di dalam menaati segala perintah Allahnya. Buktinya dia berani menolak tawaran makanan yang disajikan, yang untuk dimakan olehnya. Kenapa toh? Kok makanan aja diributkan? Gini Bapak Ibu, Alkitab mencatat di zaman itu penyembahan ini dianggap makanan raja itu dianggap makanan yang digunakan atau yang dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel. Ya. Jadi tahu dewa-dewa Babel, jadi bangsa Babel ini menyembah Allah, bukan menyembah Allah yang benar atau Allah Israel. Jadi dipastikan di dalam dirinya Daniel, saya sekali lagi, saya berteguh, saya berketetapan, tidak goyah. Saya terus berkomitmen melawan arus, karena ini sangat-sangat mendukakan Tuhan atau tidak berkenan. Sekali lagi kita belajar ya dari seorang pemuda yang punya pemikiran yang luar biasa atas imannya. Tentunya orang-orang seperti Daniel ini bukti orang yang sangat mengasihi Tuhan. Satu kali di Yohanes dicatat, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mau melakukan segala perintahnya. Nah, di sini yang kedua kita garis bawahi. Yang pertama, poin yang pertama tadi berani melawan arus. Yang kedua konsisten dalam menaati segala perintah Allah. Yang kenapa makanan itu juga ditolaknya sekali lagi, menurut hukum Musa pada zaman itu, hukum Musa adalah hukum yang diberikan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa, bahwa yaitu tentang makanan yang halal dan makanan yang haram yang dicatat di dalam kitab Imamat. Tentunya sebagai orang Yahudi yang kuat di dalam Taurat dan mengasihi Tuhan, punya dedikasi yang luar biasa, Daud tahu
Daud tahu, Daud punya sikap hati, sikap hormat yang lebih daripada raja, lebih daripada raja ya. Sikap hormat yang lebih, pokoknya nggak ada yang dihormati seperti Tuhan. Ya, Tuhanlah yang layak dihormati dan diagungkan. Nah, Bapak Ibu, oleh karena prinsip hidupnya yang begitu kuat, ya dedikasinya atas imannya, terus konsisten, Daniel juga berani sekali mengambil keputusan besar untuk melawan arus. Akhirnya apa yang dicatat? Nah ini catatan khusus saya, tidak ada di Alkitab. Bapak Ibu boleh setuju, boleh enggak. Kalau ada yang salah, mohon saya dikoreksi. Karena dari pembacaan kitab Daniel dari 1 sampai 12, hampir-hampir tidak ada pandangan yang negatif tentang Daniel. Seperti Yusuf, sempurna sekali. Tapi berapa hari yang lalu sebelum saya persiapkan itu, saya tahu tanpa sengaja saya buka di Daniel 9. Oh ternyata Daniel juga manusia biasa. Di situ Bapak Ibu nanti bisa baca. Daniel membuat pengakuan dosa untuk bangsa Israel dan dirinya sendiri. Artinya Daniel juga manusia biasa. Bisa jatuh di dalam dosa dan tidak sempurna. Terus sekali lagi, jadi pandangan Alkitab mengenai kejelekannya Daniel itu hampir-hampir tidak ada, Bapak Ibu. Pak, itu zaman dulu. Daniel itu hidup di perjanjian lama, Pak. Jadi hari ini susah atau mustahil kalau ada orang seperti Daniel di era zaman modern seperti kita ini. Gangguan-gangguan, distraction di mana-mana. Ya, membuat kita itu beralasan untuk berkompromi. Enggak apa-apa, Pak. Kalau bisnis enggak curang-curang, enggak kaya. Enggak apa-apa, Pak. Kalau dagang enggak seperti saya. Enggak main-mainkan timbangan. Enggak kotor-kotor sedikit. Saya enggak dapat duit banyak. Enggak apa-apa, Pak. Korupsi, enggak kelihatan gitu katanya, enggak apa-apa. Nah ini, kompromi ini sudah menjadi hal yang biasa. Tapi bagi Daniel, ini jauh dari hatinya. Nah sekali lagi, itu di zaman dulu Pak, zaman perjanjian lama. Oke, Daniel bisa begitu karena dia enggak punya gangguan-gangguan yang berarti seperti di zaman era kita ini, Pak. Di sini banyak gangguannya. Ada swalayan, ada bioskop, ada panti pijat, ada restoran, ada apapun lah tempat-tempat wisata, godaannya sangat luar biasa ya. Saya sudah ceritakan, ada loh tadi yang kita sempat saya saksikan sedikit Ahok ya. Ini sekarang kita agak berbeda sedikit. Kita ambil yang dari luar negeri. Tolong ditampilkan fotonya. Bapak Ibu ada yang tahu? Ini terkenal loh. Seorang aktor Hollywood yang sangat ternama. Film-filmnya juga terkenal. Dia bernama Neil McDonald, seorang percaya yang mengasihi Tuhan ya, saya percaya. Satu kali di tahun 2010, McDonald bermain film. Ya, adegan-adegan itu kan sudah disetting, ada sutradaranya ya, ada alur ceritanya. Satu ketika McDonald disuruh beradegan berciuman. Karena dia seorang percaya yang teguh di dalam pendirian dan imannya, dia menolak. Apa akibatnya Bapak Ibu? McDonald kehilangan pekerjaannya, dipecat. Bukan sampai di situ,
McDonald kehilangan statusnya. Gara-gara dia tidak mau berkompromi, Bapak Ibu, untuk sebuah adegan ciuman tadi. Dan dia berkata, ini yang mungkin menyakitkan sutradaranya Bapak Ibu. Jangan lihat tampilannya ya, mukanya garang ya, serem Bapak Ibu ya. Tapi hatinya Hello Kitty, hatinya lembut Bapak Ibu. Dia bilang begini, yang mungkin asumsi saya nih, yang boleh mencium saya hanya istri saya. Wah, ini luar biasa ya. Akhirnya McDonald mengalami hal yang sangat sulit di kehidupannya. Dia menjalani hari-harinya sulit. Dia untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya McDonald merelakan rumahnya dan hartanya atau mobilnya dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun hari ini Tuhan pulihkan keadaan McDonald lebih dari sebelumnya, seperti Daniel diangkat kepada kemuliaan, ke level iman yang jauh lebih tinggi. Dia menjadi sutradara kenamaan di Amerika, Bapak Ibu. Nanti lihat di Google aja ada. Dan sebagai penutup, saya suka sekali Bapak Ibu, statement atau perkataan Petrus ini. Satu kali Petrus pernah berkata, lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu ya. Petrus ini kita tahu murid Tuhan Yesus. Lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki oleh Allah daripada menderita karena berbuat jahat Bapak Ibu. Dengan kata lain, untuk berbuat baik, seringkali kita, anak-anak Tuhan, harus menderita. Dan untuk sebuah kebenaran, seringkali kita harus melawan arus Bapak Ibu. Coba kita camkan, kita taruh di hati dan pikiran kita ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kaget kalau kita mengikut Yesus aman-aman, tenang-tenang, seperti nggak ada badai. Itu tanda tanya besar Bapak Ibu. Iman kita di mana? Apakah iman kita masih di sana? Karena untuk masuk ke level iman yang jauh lebih tinggi, kita harus berani melawan arus. Kita buat komitmen untuk Tuhan, untuk memuliakan namanya, supaya hidup kita jadi berkat, terang, dan teladan bagi dunia, Bapak Ibu. Dan saya sangat percaya, ketika kita tidak berkompromi dan berani melawan arus dan konsisten tentunya di dalam menaati perintah Tuhan, kita semua akan dibawa kepada pengenalan Allah yang lebih lagi. Dibawa kepada level iman lebih tinggi lagi. Saya percaya, karena tahun ini kemarin disampaikan oleh Bapak Gembala, ini tahun kasih karunia. Secara khusus gereja GB Hope diberikan tuntunan dan dibagikan pada setiap kita. Kasih karunia itulah yang memampukan setiap kita, orang-orang percaya, untuk mampu melakukan setiap kehendak Allah dengan hati yang benar, konsisten dalam menaati perintah Tuhan, dan kokoh di dalam iman, supaya kita tidak goyah di akhirnya. Pagi ini hanya itu saja. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup ibadah pagi. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat tuntunan-Mu pagi ini. Kami secara khusus Tuhan, minta kasih karunia-Mu. Minta Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup seperti Daniel hidup pada masa itu. Punya keberanian dalam mengambil setiap keputusan, berani melawan arus, komitmen, konsisten di dalam menaati perintah Tuhan. Sekali lagi kami minta kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kami mampu
Engkau pakai hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu di akhir zaman ini secara militan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di seluruh aspek kehidupan kita. Dan saatnya tiba kami akan Engkau jumpai dalam hati yang benar dan setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita mendengarkan pengumuman. Shalom. Terima kasih untuk pelayanan Pak Jimmy. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan masuk dalam pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu Saudara, dan nanti akan bisa memasukkannya di kotak persembahan yang ada di luar setelah ibadah ini selesai. Kemudian untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui YouTube, yang linknya akan dibagikan di grup WhatsApp gereja kurang lebih nanti jam 1 siang. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Untuk doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam, dan kelas Alkitab diadakan pada hari Kamis jam 7 malam. Bapak Ibu yang ingin hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Selanjutnya untuk Komsel Dewasa Muda juga diadakan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja untuk pengumuman. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita akan untuk ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur kami boleh memiliki kesempatan untuk berkumpul, memuji, menyembah nama-Mu, dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau baik. Kami bisa memperoleh firman yang luar biasa Tuhan. Biarlah firman yang kami peroleh hari ini bisa tertanam di dalam hati kami, berakar kuat dan bertumbuh, sehingga bisa kami hidupi dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pak Jimmy Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, berkatilah hamba-Mu itu Tuhan, biarlah melalui pelayanannya dan juga apapun yang dilakukannya bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami Pak Hari Tuhan. Berkatilah kesehatannya, berkatilah penggembalaannya, sehingga kami domba-domba-Mu semakin mengenal-Mu melalui penggembalaannya. Berkati juga istri dan anak-anaknya, kesehatan dan segala yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pengerja pelayan Tuhan yang melayani, baik itu guru sekolah minggu, WL, pemain musik, semuanya Tuhan. Biarlah kami semua melayani tanpa motivasi apapun, hanya demi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biar nama-Mu yang dimuliakan. Kami juga berdoa bagi jemaat GBI Hope, baik yang hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir. Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang membuat kami berhasil, baik itu studi, pekerjaan kami, apapun itu. Engkau yang menyertai kami, yang memampukan kami untuk selalu menghidupi firman-Mu Tuhan, sehingga orang-orang sekitar kami bisa melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara ini. Lawatlah negara ini, curahkan hujan perdobatan, biar lebih banyak jiwa-jiwa lagi yang dituai demi nama-Mu Tuhan. Pakai Indonesia, pakai negara ini Tuhan. Pakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa juga bagi para pemimpin negeri ini, Bapak Prabowo, semuanya dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai yang paling rendah Tuhan, semuanya Engkau pakai memimpin negeri ini. Berikan mereka hati sebagai pemimpin, sehingga mereka bisa memberikan keputusan-keputusan yang bisa mensejahterakan rakyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan kami. Biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus, dan persembahan ini bisa digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Sebentar lagi kami akan pulang. Kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.